Brother. Ini pada kagak nengok kemari, pada kagak punya muka apa ya? Itu namanya berharga. Kita nggak kelihatan gue. Hah? Gua aja nengok kiri kanan jalatan. Muka ada bang? Hah? Ada muka mah? Tapi ketutup kali sama plastik. Bisa ya. Belajar sampai mati. Aja sampai meninggal. Oh iya. Selesai hidup belajar kamu, ya udah. Sayangilah ibumu, sayangilah ibu mertua. Gini betul, karena seberapapun kita ngasih besar orang tua itu sampai meninggal itu tidak akan terbalas. Iya betul. Itu wih luar biasa. Ini loh gua bisa. So, Ini loh. Itu gue dulu. Gue tuh tidur setiap hari tuh jam 2:30, jam 3. Ngapain? Jaga duit. Jaga lu. Supaya nggak goyang. Green. Nyambung aja pansus Sambung sepedanya. aja dia. Orang warna hijau ini. Orang mana ini orang ini ya? Gue balik lagi sih bos, gue nggak lihat dari sana berkah atau tidak. Oh, cucu meong udah pasti ya. Iya. Jemeong. Iya bener, nggak gini bos. Anak itu, ya udah. Anak gue tuh sama anak gue nomor 1, gue tuh sangat sibuk. Waktu gue. Jadi dari mulai dia lahir, ya kan, sampai lahir aja nih bos. Itu gue kayak geblek loh bos. Gue lagi meeting sama orang di telepon sama tetangga gue. Bro kata apaan? Bini lo udah ketuban kata dia begitu. Udah buru-buru bawa rumah sakit, gue bilang begitu. Banyak orang lagi ya. Aduh, gue nggak ada. Jangan diajarin orang. Bisa jadi ya. Bapak belum datang, gue ajarin udah. tapi itulah bos. Itu kita sendiri berdua anak tuh bos. Pas saat bini gue udah mau melahirkan, gue nggak pernah ada tempat. Jadi balik lagi ke anak gue 1 itu ya sampai 8 tuh memang berat bos. Ya. Anak gue pertama itu, udah namanya. Wah, kalau udah anak pertama udah pastilah spesial. Oh iya betul. Dan gue cuma 1 nih bos. Kita punya anak itu mulai 2 atau 3 jangan pernah kita bedain. Prinsip. Iya sama gue. Mau adiknya kita sayang banget lo, gue gitu nggak, jangan sampai deh. Jadi intinya tuh bos, sampai dengan umur anak 10 tahun kita nikmati bos. Kita sayangi. Salam. Oke pak. Ya pak, enggak. Jadi kalau anak 1 sampai 8 tahun bos itu harus ekstra ada. Ekstra ya bang ya. Betul. Ya di ekstra ya baliklah kita kerjasama dengan istri. Kalau memang kita kerja, kalau memang gue kebanyakan gue keluarnya waktu anak pertama. Tapi pada saat anak kedua gue sudah tidak banyak keluar. Iya. Sudah 24 jam gue di rumah. Kayak gue ya. Gue anak pertama kan masih sering shift malam. Iya. Sampai ketemu anak tuh jarang. Libur pun gue buat tidur karena turun shift malam kan. Ya ketemu anak pertama ya. Jadi gue mungkin gue manjanya dengan uang. Udah pasti manusiawi bos. Semua orang tua anak pertama. Enggak, bukan karena gue manjain, tapi karena gue ngebalas waktu gue. Iya. Gue ada waktu dikit, Iya. gue jalan. Gue ada waktu dikit, gue jalan. Mau main apa, mau makan apa, mau beli apa, serah. Iya. Anak pertama. Ya karena kondisi gue waktu itu jam kerja nggak jelas, shifting gitu kan. Anak kedua mulai tuh dari kerja flat yang office hour, terus sekarang gue full 24 jam di rumah dengan remote kan. Iya. Kerja gue remote, jadi gue gak perlu ke kantor. Beda sama bos. Kita sama kerja tangan. Iya. Lo remote gue gulung. Gua pakai kaki. Gue Naik tangga turun tangga. stres ya om, karena biasa gue ke kantor gue bisa ngelepas penat di jalan kan. Namanya di jalan kan ketemu orang, lihat pemandangan baru segala macem. Pas gue kerja di rumah, anjing puyeng kalau gue. Tapi enggak bos, jangan bilang anjing. Nggak, maksud gue puyeng gini om. Gue kerja dengan kondisi gue harus bagi waktu nih sama anak-anak gue yang lagi butuh perhatian. Udah pasti. Iya, kalau gue ke kantor kan gue fokus di kerja doang kan, satu rel dah. Sekarang rel gue banyak banget nih. Pasti. Anak pertama, anak kedua, belum usaha warung kan. Iya. Bini gue lagi repot, gue bantuin juga. Rel gue banyak banget deh. Akhirnya gue bilang,
Ya seminggu pertama dong. Gila gua. Serius gila. Ya, karena wajar. Adaptasi ulang tuh. Manusiawi bos. Manusia kenapa? Karena lo biasa beraktivitas. Itu Kita keluar. ya itu sah-sah aja. Kalau gue kan memang enggak. Nggak ada yang gaji gue. Ya kan? Jadi pas anak kedua itu ya udah, gue makan di rumah. Gue jarang keluar. Jadi gini bos, intinya tuh kita anak sampai 8 tahun itu sampai besar lah, dia sampai 8 tahun lah. Jadi dari mulai anak kita lahir, wah itu nikmati bos. Yes. Nikmati perjalanan hidup mereka, nikmati bersama mereka. Kenapa? Tidak akan terulang kembali pada saat mereka besar. Iya betul itu. Iya sih. Kenapa? Gua Paling bisa cuma bilang. 5 sampai 10 tahun doang kita bisa full day sama mereka kan. Kenapa? Lo gini bos, gue cuma satu bos. Gue tidak pernah takut akan gue makan buat anak-anak, buat istri, apapun yang lain itu. Selama kita masih Gerak, kaki kita masih berpijak, kaki kita lumpuh, nggak bisa gerak. sudah gerak, ya udah, nikmati bos. Nikmati. Sama masih bisa berdiri kan. Berdiri mah tiap malam. Oh jadi malam doang nih. Malam doang. Gak usah yang duduk nih. Kalau gue berdiri pagi, malam tidur. Berdiri malam langsung gue tidurin. Tidur. Iya. Repot bos. Iya sih. Iya, nikmati bos. Gue gak salah. Betul. Benar. Karena waktu akan terbuang. Anak gue sekarang udah pada yang satu udah SMA, tahun SMA kelas 3 tahun ini. Tahun depan udah lulus. Iya, udah di masa remaja itu kan udah Sekarang banyak waktu sama temen, banyak keluarnya. kayak kemarin nih gue ke NTB Lombok nih. Gue udah mau cutiin, gue udah mau bolosin anak gue sekolah tuh. Izin. Dua-duanya tuh. Lo tau gak jawaban anak gue apa? Papa, mama, pergi sana berdua. Yang kecil nih. Yang kecil. Masa. Ben sama abang di rumah. Tenang aja Pak, karena memang anak gue yang pertama ini bos. Ini pelajaran nih bos. Anak gue ini bukan gue bangga-banggain anak, tidak. Tapi kita sharing bos. Tergantung. Gue banggain anak gue. Enggak, kalau gue enggak. Gue Anak-anak tergantung. gue banggain. Bukan, gue nggak pernah banggain anak bos. Tapi ini kita pelajaran. Kenapa bos? Pada saat kita mulai usaha, ini anak gue yang kecil, ini anak gue yang pertama ini adanya masih kecil tuh bos. Melihat. Dia melihat Iya. perjalanan ini dan dia ngebantu. Anak gue yang pertama kelas 4 SD, adiknya tuh masih umur berapa? 3 tahun atau 4 tahun gitu. Beda 7 tahun. Gua sama kakak gue sama. Itu bisa loh bos. Anak gue pertama itu ngasih makan adiknya. Masakin. Masakin enggak? Gua nggak berani. Nyediain. Jadi gue tuh kalau mau pergi udah disiapin sama bini gue, pagi baru kita berangkat pulang malam. Jadi anak gue tuh bisa ngurus anak gue tuh bisa ngurus adiknya, bisa mandiin, bisa ngasih makan, Bisa pilihin baju. bisa nyebokin. Wah, bersyukur loh. Kelas 5 SD. Adiknya kelas 3, apakah umur 3 tahun atau mana bisa? Iya. Luar biasa itu. Jadi balik lagi bos, tergantung kita cara Mendidik. Nah, kalau di rumah lu nih, yang berperan besar buat mendidik anak tuh dari lu apa dari ibunya? Ini sudut pandang dari mana dulu nih? Oh. Nah, kalau untuk Sudut pandang kita Untuk- peran anak nih. untuk kemandirian anak lu nih, Bini gue. berarti bini lu strength ya. Oh, Buat karena memang gue harus kita harus begitu bos bini gue. Gue pun juga hanya bilang hanya sedikit lah moles. Karena anak kan kalau dikerasin kan makin kabur. Anak sekarang bisa. Iya betul itu. Betul. Itu kalau ngeri dulu loh. kan kita terbentur. Kalau Kita sekarang kita nih kalau hancur. enggak orang tua nih. Begini lagi kita. Iya kan? Tapi kalau sekarang Iya. bet. Oh, udah kita ngomong ada jawabannya apa aja. Hancur dah. Jadi itulah ya nggak salah juga sih. Zaman gue nggak belum ada handphone. Di sekarang handphone anak udah panggil bayar sekolah. Anjir, gue bilang begitu ya kan, bikin puyeng. Nah itulah bos. Jadi belajar dari situ bos. Tantangan ya. Iya.
Jadi anak gue pun, kemarin gue sengaja kenapa gue ke NTB, gue ke rumah gue ke Gili Trawangan bos. Dari NTB gue nyebrang lagi ke Gili Trawangan. Itu pun gue juga bilang sama anak gue, ayo ikut, gue pengen tuh nyenengin anak-anak. Pengen gue coba tuh mereka naik pesawat. Ya lo, ya mumpung orang tua masih hidup gitu loh bos. Masih ada. Masih ada. Karena memang gue dari umur gue 6 tahun, gue udah sama bapak udah selesai. Gue kadang-kadang mereka, hei lo tuh udah bersyukur gue gituin ya kan, masih ada orang tua lo, bapak lo masih ngasih tahu gue gituin. Gue kadang kalau gue marah-marah gue congol gue cuma begitu. Itulah makanan. Nah itulah bos. Jadi memang kita balik lagi ke kita sih bos, cara mendidik anak. Udah, gue bos nih. Pada saat anak gue tuh masuk sekolah swasta lah di daerah Cibinong. Tuh memang dari TK dari playgroup masuk swasta bos. Ya. Mahal udah pastilah. Itu nyokap gue sampai teriak sama gue. Kamu nih kata dia begitu, almarhum nyokap gue. Nyekolahin anak sekolah swasta. Gitu. Gimana ini? Sekolah nggak bohong. Baik lagi dengan anaknya. Udah. Alasan lu apa? Di swasta. Kenapa nggak negeri? Ini beda nih bos. Kita pendidikan awal ya bos. Iya. Dari kan TK, SM, SD. Gue dari playgroup bos. Ya maksud gue dari Playgroup, masuk TK. TK sampai SD kan Ini lu milih swasta ya? Swasta. Kenapa tuh? Anak pertama. Basic. Kan bisa dilepas bos. Swasta itu, gue nggak tahu lah ya. Mungkin swasta yang, mohon maaf yang bagus-bagus sekarang sama mungkin. Gitu. Tapi pelajarannya itu dia itu ada tingkat sesuatu yang di swasta lain nggak ada. Kita kalau kita sama swasta nih. Oh, nggak, gue compare sama negeri. Oh jauh bos. Jauh. Kita jangan compare sama negeri. Kita head to head sama swasta. Kita head to head sama swasta. Gitu. Karena pelajarannya bos, dan memang pendidikannya luar biasa. Sampai sekarang pun antar ke TK, anak masuk dari gerbang, mau anaknya mau nangis udah bodo amat. Kita sudah pulang orang tua. Kalau sekarang kan enggak. Sampai ke dalam kelas duduk ya. Kita nggak bisa. Iya betul. Dan memang mereka betul. Setuju nggak? Setuju. Dan memang teratur bos. Dan memang teratur. Mentality. Karena kan lu menambah mentality dari awal buat dia berdiri sendiri di kaki dia. Iya, memang sama kayak gue bos. Gue tuh balik lagi ke gue. Kenapa gue pengen ngasih yang terbaik? Bukan terbaik. Ya semua pasti orang tuh pengen ngasih yang terbaik. Iya. Terbaik buat anak. Kenapa? Cukup di orang tuanya saja bos. Mental kemiskinan. Ya. Mental kemiskinan itu cukup di orang tuanya saja. Ini mental kemiskinan luas nih bos. Iya. Ya karena dari A sampai Z kan macam-macam ya. Macam-macam mental contohnya kemiskinan. kita kenapa bilang mental kemiskinan itu kita gadget nggak sebanyak sekarang kan. Nah, jadi kita mental miskin pendidikan kita kan karena hanya textbook textbook ya kan? itu. Nggak semua orang bisa ngakses internet. Iya. Kalau sekarang dengan keterbukaan teknologi, anak gue yang belum sekolah pun udah ngerti YouTube, udah ngerti Google. Nah, mental kemiskinan itu bukan selain dari itu, banyak bos. Ya maksud gue salah satunya itu teknologi lah. Banyak mental kemiskinan itu, contohnya apa ya? Kita lah, sekolah kita ya, mohon maaf nih gue, sebenarnya sama aja semua sekolah tergantung anak. Dimanapun sekolah mau bagus pun kalau anaknya udah bobrok balik lagi bos. Setuju nggak? Setuju. Mau sekolah lo di internasional pun kalau mau anak yang mendasar bobrok yang bajingan bobrok balik tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya cara mengarahkan anak secara pelan-pelan. Orang tuanya cara mengarahkan anak secara pelan-pelan.